Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Urun Muhammad Maqdis, MPM 23125876. Di sini saya akan menerangkan salat minta hujan, yaitu salat istisqa, yang mana di dalam kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah Kalampayan hujan. Di sini yang mana di halaman 677 sampai 687. Langsung kita simak video selanjutnya. Halo semuanya dan selamat datang lagi di ulasan kita. Jujur, saya semangat banget nih, karena hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang luar biasa, deep atau mendalam. Gini ya, kita kan sering mikir kalau kekeringan itu murni cuma masalah cuaca kan? Sesuatu yang urusannya BMKG atau ahli meteorologi aja. Tapi tahu nggak sih, teks-teks klasik Islam ternyata punya pandangan yang jauh lebih komprehensif soal ini. Hari ini kita bakal ngebedah konsep sholat istisqa atau sholat minta hujan lewat kacamata sebuah naskah abad ke-18 yang super berpengaruh, yaitu Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini kita bakal lihat gimana ritual ini tuh sebenarnya bukan cuma sekedar angkat tangan ke langit, tapi sebuah proses transformasi sosial dan spiritual yang luar biasa. Yuk, kita mulai. Coba deh kalian bayangin situasi ini sebentar. Berbulan-bulan gak ada hujan, tanah retak-retak, tanaman pada mati, dan stok air makin menipis. Terus apa yang harus kita lakuin kalau langit berhenti netesin air? Nah, ini bukan sekedar nanya soal irigasi atau manajemen krisis bencana alam ya. Dalam pandangan Sabilal Muhtadin, berhentinya hujan ini sering banget dilihat sebagai sebuah teguran, sebuah krisis spiritual yang ibaratnya mewajibkan adanya introspeksi massal dari semua lapisan masyarakat. Jadi, kekeringan fisik di bumi itu dianggap sebagai cerminan langsung dari kekeringan spiritual di hati manusia. Menarik banget kan? Biar gampang mahaminnya, hari ini kita punya rute yang jelas ya. Kita bakal ngebahas dari hakikat sholatnya, persiapan spiritual, tata cara di lapangan, khutbah dan simbolnya, pandangan antar mazhab, sampai kenapa ini semua masih relevan banget buat kita di era modern sekarang. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, hakikat sholat minta hujan. Jadi, status hukumnya ini yang jadi poin krusial. Sholat istisqa itu statusnya sunnah mu'akkad, yang artinya ibadah ini benar-benar sangat dianjurkan. Ya masuk akal sih, air itu kan kebutuhan pokok mutlak buat kita dan makhluk hidup lain. Ini berlaku buat orang yang menetap di satu tempat maupun yang lagi musafir. Kitab Sabilal Muhtadin sendiri nyebutin permohonan ini bisa lewat doa sendiri, doa setelah sholat fardu atau Jumat, dan yang paling utama, sholat berjamaah di lapangan atas instruksi pemimpin. Tapi, nah ini ada tapinya. Ada syarat mutlak yang tertulis jelas. Rahmat hujan ini bakal turun selama masyarakatnya nggak didominasi sama kefasikan atau hal-hal yang melanggar moralitas. Tuh lihat kan, turunnya hujan langsung dikaitin sama gimana kondisi moral masyarakatnya. Lanjut ke bagian kedua, persiapan spiritual dan sosial. Ini jujur aja, bagian yang menurut saya paling bikin merinding dari seluruh prosesnya. Fakta yang mengejutkan adalah kalian nggak bisa loh tiba-tiba datang ke lapangan terus doa minta hujan. Nggak gitu konsepnya. Ada persiapan intensif selama 4 hari yang dipimpin langsung sama pemimpin wilayah. 3 hari pertama warganya diwajibkan puasa, perbanyak sedekah, memperdekakan budak kalau di zaman dulu ya. Dan ini yang paling penting, bertaubat dan ngembaliin hak orang lain yang pernah diambil secara zolim. Iya, kalian nggak salah dengar. Kalau punya utang atau pernah ngerampas hak tetangga, beresin dulu. Pemulihan keadilan sosial itu prasyarat buat dapat hujan. Baru deh di hari keempat dengan kondisi masih puasa, semuanya jalan ke lapangan. Ini benar-benar nunjukin kalau buat memperbaiki cuaca, kita harus perbaiki dulu kelakuan manusianya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tata cara di lapangan. Mari kita lihat apa yang terjadi di hari H penentuannya. Di sini kerasa banget perbedaan drastisnya sama sholat hari raya biasa. Kalau pas Idul Fitri, kita kan pada lomba pakai baju baru, wangi-wangian, pokoknya glowing deh. Di sholat istisqa, malah kebalikannya. Umat disuruh pakai baju yang lama atau malah lusuh, nggak boleh pakai parfum dan jalan sambil nunduk. Perginya lewat satu jalan, pulangnya lewat jalan lain. Intinya, buang jauh-jauh semua kesombongan dan tampilin kerendahan hati yang ekstrim di hadapan Tuhan. Ini mah benar-benar parade kerendahan hati massal ya. Terus, siapa aja yang disuruh datang? Ini juga unik banget. Semua lapisan masyarakat dibawa keluar. Mulai dari lansia, laki-laki, perempuan. Terus anak-anak kecil yang belum ngerti apa-apa juga diajak. Dan yang bikin takjub, hewan ternak pun ikut dibawa dan ditempatin di pinggir lapangan. Kenapa coba? Karena anak-anak polos dan hewan-hewan ini ikutan menderita dari kekeringan yang
bisa jadi disebabkan sama dosa-dosanya orang dewasa. Kehadiran mereka di sana tuh kayak simbol permohonan belas kasih yang universal banget, gambaran yang super emosional dan kuat. Kita melangkah ke bagian keempat nih, khutbah, doa, dan simbol. Gimana sih mekanika doanya di lapangan? Setelah sholat 2 rakaat beres, di mana imam baca surat dengan suara keras, imamnya bakal naik mimbar buat khutbah. Coba perhatiin, kalau sholat Idul Fitri, khutbahnya kan diawali takbir bergema, Allahu Akbar, yang penuh aura kemenangan. Tapi di istisqa, takbir itu diganti total sama istighfar. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, dibaca 9 kali di awal khutbah pertama dan 7 kali di khutbah kedua. Suasananya langsung bergeser dari yang tadinya perayaan, jadi penyesalan dan permohonan ampun yang tulus. Imam bahkan disunahkan berdoa dengan suara yang kadang kencang, kadang pelan, terus diaminkan sama jamaah dengan khusyuk banget. Dan disinilah klimaks visualnya terjadi. Pas khatib sampai di sepertiga khutbah kedua, dia berbalik ngadep kiblat. Nah, di momen ini, khatib dan semua jamaah disunahkan untuk membalik selendang atau pakaian luar mereka. Bayangin, bagian kanan dipindah ke kiri, yang atas dipindah ke bawah. Kenapa harus repot-repot begitu? Ini tuh bukan koreografi sembarangan loh. Ini simbolisme fisik tingkat tinggi. Sebuah isyarat kalau mereka benar-benar putus asa dan berharap banget Allah membalikkan keadaan. Dari kemarau yang menyiksa, dibalik jadi hujan rahmat. Dan selendang terbalik ini terus dipakai sampai mereka pulang ke rumah. Nah, di bagian kelima ini, kita intip sebentar ya, gimana pandangan lintas mazhab soal ibadah ini? Kitab Sabilal Muhtadin ini kan kental banget sama tradisi mazhab Syafi'i. Seperti yang bisa kita lihat, mazhab Syafi'i dan Hambali itu sangat merinci tata cara sholat 2 rakaatnya, kewajiban puasa persiapan, sampai ke aksi membalik selendang tadi. Di sisi lain, ada mazhab Hanafi yang lebih fokus ke esensi doanya aja. Jadi buat mereka, sholat formal atau simbol membalik selendang itu nggak terlalu ditekankan. Tapi dari sini kita justru bisa lihat kekayaan tradisi Islam kan? Semuanya sepakat soal satu hal. Esensinya adalah memohon ampun, meskipun cara ekspresi ritual fisiknya beda-beda. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6. Dan ini bagian favorit saya, relevansi di era modern. Kenapa sih teks dari abad ke-18 ini masih penting buat kita sekarang? Coba kita tarik maknanya ke masa kini. Konsep kekeringan spiritual itu ternyata nyata banget loh. Kekeringan parah zaman sekarang seringkali bukan murni siklus alam lagi, tapi karena kerusakan masif dari tangan kita sendiri. Penebangan liar, polusi, eksploitasi alam yang gila-gilaan. Makanya, syarat taubat dan balikin hak orang sebelum sholat istisqa itu, di era modern artinya ya kita harus berhenti merusak alam. Kita harus pulihkan ekosistem. Lagi mana ceritanya kita nangis-nangis minta hujan kalau tangan kita masih aktif nebang pohon yang jadi area resapan air? Nggak make sense kan? Bukti relevansi lainnya juga kerasa banget pas kita dihantam pandemi COVID-19 kemarin. Waktu itu kan kita nggak boleh ngumpul-ngumpul di lapangan. Terus apakah berarti umat Islam nggak bisa minta hujan? Ya jelas tetap bisa. Mazhab Syafi'i ternyata punya fleksibilitas di mana sholat istisqa bisa dikerjain secara individu di rumah masing-masing. Ini membuktikan satu hal penting. Esensi utama dari ritual ini tuh kerendahan hati dan permohonan tulusnya, bukan sekedar kerumunannya. Ibadah ini ternyata bisa beradaptasi dengan sempurna di tengah krisis kesehatan global. Dari ulasan panjang kita ini, kesimpulannya jelas. Sholat istisqa itu bukan sekedar ritual penolak kemarau. Ia adalah semacam kalibrasi ulang buat moral dan sosial masyarakat. Dan sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian. Apakah rentetan krisis iklim dan bencana lingkungan yang kita alami hari ini, itu sebenarnya cara alam dan Tuhan memaksa kita, manusia modern yang kadang terlalu sombong dengan teknologi kita, untuk ngerem sebentar dan kembali pada kerendahan hati yang sejati? Sebuah pemikiran yang menurut saya layak banget kita renungkan bareng. Terima kasih udah nemenin ulasan mendalam ini, teruslah belajar dan sampai jumpa di eksplorasi seru kita berikutnya.